Nah, ini ketika squat, badannya nggak boleh terlalu bungkuk ke depan ya. Yo, what's up Runs Family? Balik lagi bareng gue Satria Sabto. Dan kali ini adalah video yang spesial karena gue lagi ada di gym. Tepatnya ada di FitHub. Nah, kali ini kita bakal ngelakuin strength training spesifik buat pelari. Nah, tapi strength trainingnya kayak gimana? So, kita langsung aja. Di sini udah ada coachnya. Perkenalkan, nama saya Reza. Saya sebagai personal trainer di sini. Kali ini kita akan bahas mengenai strength training untuk pelari. Jadi untuk penguatan untuk otot kaki pelari sama mengurangi resiko cedera. Jadi nanti kita akan fokus pada latihan otot kaki, penguatannya, sama nanti ada latihan namanya daya ledak eksplosif. Jadi nanti supaya untuk lari kita lebih optimal lagi nanti. Oke, kalau daya ledak biasanya yang pedes-pedes ini biasanya. Ya. So, langsung aja coach, let's go. Gerakan yang pertama yaitu kita squat dulu ya, body weight squat. Caranya buka kaki selebar bahu, baru kita turun. Nah, badan tegap, ujung kaki sama lutut dia harus sejajar, nggak boleh ke depan atau terlalu ke belakang ya. Jadi sejajar, dorong pinggulnya ke belakang. Nah, ini tujuannya untuk di quadricep untuk paha depannya ya. Jadi penguatan pada paha depan. Oke. Nah, kalau ini contoh yang salah nih. Jadi lututnya melebihi ujung kaki dan tumitnya dia jinjit. Seperti ini ya. Tuh, lutut sejajar ujung kaki, tumit tidak naik. Oke, coba. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi tidak ada yang naik ataupun terlalu ke depan lututnya. Biasanya kita lakuin ini 10-12 repetisi, 3-4 set itu cukup. Mau nambah beban, boleh. Bisa dengan dumbbell, mungkin bisa kettlebell, itu bisa opsional. Sebelum kita lanjut ke gerakan berikutnya, gue mau ngasih tahu nih kalau FitHub punya running program buat Run Hood fans. Jadi ada starter plan, ada advance plan, dan ada ultra plan. Kalian nggak langsung harus join, kalian bisa langsung coba free trial 7 harinya dulu aja. Join personal training yang aman dan terarah. Yuk, jadikan FitHub tempat pelarian. Nah, yang kedua ini gerakannya namanya thrust. Ini fokus pada eksplosif, daya ledak. Tetap dia menggunakan ototnya quadricep paha depan. Posisinya basicnya tetap gerakan squat, dumbbellnya di sini. Jadi kita turun, naik secepat mungkin. Dengan dorong dumbbellnya ke atas. Turun, dorong ke atas. Oke, yuk kita coba dulu. Nah, ini contoh yang salahnya. Jadi kalau namanya gerakan eksplosif, itu tuh kita gerakannya harus ngotot. Jadi ketika turun, naik secepat mungkin. Jadi geraknya kayak harus kencang ketika ke atas. Coba. Push. Nah, jadi seperti ini salah satunya. Oke, jadi ada dua gerakan. Ada yang squat and press, itu beda lagi sama thrust. Kalau thrust itu, dia yang langsung. Kalau squat and press, dia turun, naik dulu, baru dorong. Nah, jadi makanya dibilang ini eksplosif karena kita naik secepat mungkin menggunakan beban. Dan itu juga melatih untuk core kita juga lebih stabil. Oke, ini bisa dicoba 2-3 set. Bisa dilakuin 8-10 repetisi itu cukup. Gerakan ketiga kita ngelatih bagian hamstring, otot paha belakang. Ini bagian-bagian yang kayaknya jarang terlatih ya. Dan resiko cederanya juga tinggi kalau tidak dilatih. Sering banyak yang cedera hamstring gara-gara jarang dilatih. Jadi kakinya buka selebar bahu, nggak usah taruh lebar. Nah, kayak dumbbellnya ditempel di paha ya. Terus turun sampai posisi hinge. Jadi pada saat posisi hinge itu punggungnya itu harus lurus, pinggulnya dorong ke belakang, lutut nekuknya sedikit aja. Selebihnya turun badannya aja. Nah, nge-slide sampai hamstringnya terasa, narik, baru bangun lagi. Nah, untuk otot hamstringnya tuh dia nih bagian belakang sini nih. Ketika dia turun, otot hamstringnya sini kencang. Baru dia naik. Nah, ini ototnya memanjang lagi. Ketika dia turun, ototnya kontraksi. Jadi tujuannya apa? Buat pelari. Kalau lari kaki kita kan angkat lempar ke depan. Nah, ketika gerakan seperti itu, otot hamstring itu dia mengencang, memendek, memanjang. Nah, jadi butuh dilatih. Ketika dia kurang kuat, bisa menimbulkan resiko cedera. Oke, next up kita ada di gerakan keempat ya coach ya. Ya, gerakan keempat itu kita akan lakukan front lunges. Nah, front lunges. Nah, kita cuma tambahkan dengan tambahan beban. Yang pertama, bisa pakai plate. Plate-nya taruhnya begini nih, pegang. Kaki buka selebar bahu, ya, baru turun. Nah, oke. Nah, ini untuk plate nih. Untuk kettlebell seperti ini. Nah, untuk dumbbell bisa seperti ini. Nah, dumbbellnya taruh sini, turunin. Nah, oke. Nah, kesalahan pertama, ini kakinya terlalu panjang, terlalu jauh. Jadi harusnya tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. Nah, harusnya seperti ini. Jadi gerakannya dia turun ke bawah, jadi nggak manjang ke depan. Oke. Kesalahan kedua, lututnya itu nyentuh ke lantai. Nah, ini jangan seperti ini ya. Jadi nanti kontraksinya langsung hilang dia. Jadi tertumpuk bebannya ke bawah semua. Oke. Oke, yang ketiga, itu dia terlalu dekat. Nah, seperti ini. Nah, ini gerakannya jadi kurang maksimal dia.
chevron aja. 1, oke. 2, oke. Nah ini fokusnya pada otot quadriceps paha depan, dan dia juga menguatkan bagian lutut juga, ya. Jadi otot pahanya kuat, jadi menguatkan bagian lututnya. Siku lututnya harus nekuk 90 derajat, jadi bentuk siku-siku untuk depan dan belakangnya. Nah seperti ini ya. Oh ya, satu lagi, lutut bawahnya jangan sampai nyentuh lantai, ya. Satu lagi, oke, sip. 5. Nah ini kok jadi lebih gede lagi nih. Ini nggak buat diangkat ya, tapi sebagai tumpuan kaki aja. Jadi gerakan kelima ini kita akan penguatan bagian otot betis dan ankle-nya. Oke, ini juga kayaknya bagian yang kayaknya jarang kesentuh juga ya. Kan banyak tuh orang kalau lagi jalan suka kayak, kenapa bisa gitu? Karena apa? Ankle-nya itu kurang kuat. Jadi sekalian kuatin ankle dan bagian tendonnya itu. Nah, oke, gerakan selanjutnya kita akan melakukan gerakan calf raise. Jadi penguatan otot betis dan ankle. Jadi gerakannya cuma gini aja. Cukup berdiri di plate di ujung, jinjit setinggi mungkin, turun pelan-pelan. 1, naik lagi. 2. Nah, di sini juga aktif di core juga, karena dia jaga keseimbangan juga. Nah, jadi nggak cuma kaki doang, core-nya juga balance. Iya. 4. Oh ya, ini nggak cuma bisa untuk di plate aja, bisa di berbagai macam, bisa di anak tangga atau di mana. Penting yang beda tinggi ya. Beda tinggi. Berikutnya opsi kalau kita mau nambah bebannya lagi, bisa pakai dumbbell ya. Tapi bebannya menyesuaikan sesuai kemampuan gitu. Oke? Bisa dumbbell, bisa plate juga. Oke? Gerakan ke-6 itu kita untuk fokus di daya ledak lagi ya, eksplosif. Sini dulu. Jadi kita nih nggak pakai beban lagi kok, kita badan sendiri kok, tenang aja, nggak usah takut. Nah ini kita namanya kita akan lakukan jump squat. Kita squat biasa, lalu kita lompat setinggi mungkin. Pergerakan, lompat, slow lagi. Biasanya sih 10 itu cukup, kita bikin 3 set biasanya. Karena kita fokusnya pada di lompatannya aja. Jadi ketika turun, tang, mendarat. Nah, dan mendaratnya pun juga nggak boleh yang langsung tang. Tapi dipakai jinjit. Oke, nah kesalahan pertama di sini, dia udah jump squat, ketika turun, nggak langsung turun. Nah, dia masih berdiri. Harusnya ketika dia jump squat, langsung turun lagi. Nah, seperti ini salah satunya. Oke, ya. Nah, yang kedua, biasanya tumitnya itu dia nggak boleh napak duluan. Jadi harus mendarat, dia jinjit, baru napak, ya. Nah, contohnya kalau dia langsung napak, contohnya biasanya langsung hilang keseimbangan. Nah, lebih ke goyang langsung, nggak stabil. Tapi kalau kita mendaratnya kita jinjit, itu lebih stabil. Nah, lebih stabil dan nggak cepet capek kakinya. Dan itu bisa lebih safety untuk di ankle kita sama tumit. Jadi nggak terlalu sakit rasanya. Yang terakhir, gerakan itu kita penguatan otot core. Nah, mungkin yang paling umum kali ya, orang-orang udah pada tahu ya. Gerakannya namanya plank. Masih tahu kan? Plank, nah, kita gerakannya plank untuk penguatan otot core bagian perut ya. Nah, jadi namanya elbow plank. Nah, badannya dia lurus, tegap. Jadi nggak boleh dia ngayun ke bawah atau terlalu ke atas. Ya, jadi harus lurus. Kenapa harus lurus nih, Coach? Karena ketika kita turun atau terlalu naik, otot core-nya itu tuh tidak terlalu maksimal menahan mengencangkan otot core-nya. Nah, jadi kalau kita lurus itu semua ototnya aktif. Iya, dan ini tuh kayaknya runners juga luput ya akan otot di core ya. Mikirnya mungkin kaki aja. Iya, sebenarnya core itu juga berperan penting juga untuk performa badan kita. Jadi menjaga keseimbangannya, untuk pijakan kaki kita sama untuk mengeluarkan energinya, jadi lebih optimal lagi. Kebanyakan kesalahan itu tuh mereka nih perutnya ini turun ke bawah. Nah, ini kebanyakan kayak gini nih. Nah, ini otot core-nya nggak aktif. Nah, dan bikin tulang punggungnya juga lama-lama pegel atau bikin lama-lama berkepanjangannya bikin sakit lama-lama. Yang kedua itu dia terlalu nungging ke atas. Nah, seperti ini untuk core-nya itu tidak optimal yang bagian atasnya nih. Jadinya terlalu ke atas ya. Dan jadi lebih terlalu pegel di bagian elbow sama bahu. Oke, kalau lama-kelamaan. Ya, jadi dua kesalahan itu sih. Jadi badannya seperti ini, harus lurus ya. Jadi tidak boleh ke bawah ataupun terlalu ke atas ya. Jadi harus lurus, tahan. Biasanya dilakukan sekitar 90 detik per 3 set, atau mungkin kalau masih yang terlalu berat bisa di 30 detik dulu, nanti lama-lama naik 15 detik itu boleh, seperti itu. Oke fans, itu dia 7 gerakan strength training untuk pelari yang bisa kalian coba buat ngelatih badan kalian, biar gak cuma latihan lari aja. Karena percuma kalau latihan lari doang, tapi badannya nggak kuat. Oke, so komen latihan apa aja yang udah pernah kalian lakuin, atau mungkin kalian ada saran latihan strength yang lain. Kasih komen ya di bawah. Itu dia strength training untuk pelari. Thank you for watching.
and bye for now.